Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-161, dengan judul Dunia Berwarna Darah. Langsung ke dalam alurnya. Hundred Shattering Mountains adalah tempat yang sangat berbahaya. Tingkat kematiannya tinggi, dan jika 40% dari para jenius yang masuk selamat, itu sudah cukup bagus. Pada kenyataannya, jumlah yang selamat jauh dari mencapai bahkan 1/10 selama tahun yang paling menakutkan. Ini adalah tanah harta karun, namun itu juga tanah iblis yang diwarnai dengan darah. Keberuntungan dan kematian menari bersama, dan jika seseorang ingin menuai keuntungan, hidup mereka harus digunakan sebagai alat tawar-menawar. Hundred Shattering Mountains berada dalam kekacauan, dan binatang buas, burung, dan humanoid melarikan diri untuk hidup mereka. Makhluk purba itu semuanya sangat ganas, seolah-olah mereka keluar dari lubang neraka. Mereka membuka tunggangan besar mereka yang berdarah dan membantai semua orang. Ah! Segera, tangisan sedih terdengar dari mana-mana. Semua jenis binatang purba muncul dari dalam jurang gunung, menyapu para jenius dari semua ras. Mereka semua adalah iblis yang sangat tua dan sangat kuat. Raungan keras terdengar seperti guntur surgawi. Semuanya berguncang, menyebabkan pasir beterbangan dan bebatuan berguguran. Seekor hau hitam bergegas keluar dari pegunungan, dan meskipun itu bukan berdarah murni, sosoknya sangat besar. Saat ia berlari, ia membawa angin kencang, mengguncang bumi dan pegunungan. Itu membuka mulut berdarahnya lebar-lebar, dan segera menggigit raksasa darah perak sampai mati. Itu menelannya utuh, dan kemudian segera menggeseknya dengan cakar. 3 jenius meledak, dan cahaya berdarah memasuki mulutnya. Bunuh itu! Para ahli dari semua ras berteriak saat mereka mulai melawan satu demi satu. Pupil matanya sedingin es. Mereka menembakkan cahaya yang sangat indah, menghancurkan area di depannya. Daging dan darah segera dihancurkan dan dimutilasi, dan semua jenis anggota tubuh berkibar, tidak ada yang bisa melawan. Begitu hau hitam ini membuka mulutnya, lebih dari 10 orang jenius akan segera ditelan di dalam. Itu hanyalah Raja Asura, galak dan tak tertandingi. Justru makhluk inilah yang tiada bandingannya selama tahun archaik ketika para santo turun. Setiap makhluk ingin menghindarinya, dan bahkan dewa yang dibunuh bukanlah pemandangan yang aneh. Meskipun itu adalah keturunan yang tidak memiliki garis keturunan murni, itu masih sangat menakutkan. Mereka mengandalkan garis keturunan campuran, namun mereka juga bisa berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, mereka membantai ke segala arah. Hau hitam di depan adalah demonstrasi sempurna dari ini. Itu membuka seluruh jalan pembantaian, menelan ratusan ahli. Itu menghancurkan segalanya seperti roller, dan sulit baginya untuk bertemu lawan sejati. Tentu saja, ini terkait dengan masa budidaya yang lama. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa akhir, itu menjadi sangat kuat. Ia berteriak, dan ingin menemukan makhluk berdarah murni terkuat dengan harapan bisa menelan mereka untuk maju dalam kekuatan. Ia ingin sangat meningkatkan jalan kultivasinya. Para jenius tidak memiliki keluhan apapun. Karena mereka sudah membuat keputusan untuk memasuki Hundred Shattering Mountains, maka mereka harus membuat persiapan mental untuk situasi seperti ini. Peluang harus diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa, dan bahkan jika periode kultivasi mereka dangkal, tidak ada orang lain yang dapat disalahkan untuk itu. Aohou! Hau hitam itu meraung, menciptakan jalan pembunuhan. Itu menyerang kelompok jenius yang paling terkonsentrasi. Setiap daerah seperti ini, burung dan binatang buas yang kuat keluar dari pengekangan dan segel mereka, membunuh dengan cara mereka sendiri. Darah memercik di sepanjang sisi, dan tatapan mereka menakutkan saat mereka mencari makanan yang paling kuat.
Ini awalnya merupakan area harta karun, dan semua jenis jenius memilih obat roh, mencari artefak berharga serta hal-hal yang ditinggalkan orang-orang suci dengan harapan menerima kesempatan yang menantang surga. Namun saat ini, semuanya berubah, dan tanah suci telah berubah menjadi neraka. Ada penyembelihan di mana-mana, dan mereka menjadi makanan makhluk asli. Tentu saja, tebing harta karun terbagi, tanah 100 rumput, wilayah tulang surgawi terbatas, dan 7 atau 8 wilayah lainnya adalah yang paling menakutkan. Semua monster kuno di dalam bergegas keluar dengan nafsu makan untuk burung dewa archaik dan keturunan binatang berdarah murni. Angin kencang muncul tiba-tiba, dan singa bertanduk naga setinggi 100 meter berdiri sebelum membunuh jalannya. Dengan sapuan cakarnya, puncak gunung runtuh. Itu sangat kuat saat menerkam menuju 10 jenius di bawah. Ia membuka mulutnya untuk memuntahkan cahaya yang berharga, dan saat ia menari, itu menjadi seberkas bilah cahaya yang cemerlang. 10 jenius diiris, berubah menjadi anggota tubuh yang dipotong dan tubuh yang hancur. Segera setelah itu, gigi ganas di dalam mulutnya yang lebar bersinar, menciptakan pusaran. Itu langsung menelan semua kabut berdarah dan mayat ke dalam mulutnya. Pembantaian kejam terjadi, dan ini menjadi dunia yang mengalir darah. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, dan banyak orang jenius yang melolong dalam kesedihan saat mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka masih muda, dan jika mereka dibiarkan menjadi dewasa, mereka pasti ditakdirkan untuk memiliki nama yang mengguncang banyak orang. Namun sekarang, mereka menghadapi bencana ini, dan sedang diburu oleh monster kuno ini, tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi. Namun, mereka benar-benar tidak bisa menyalahkan orang lain. Mereka memilih untuk memperbaiki diri dengan datang ke sini dan ingin mendapatkan kesempatan. Akibatnya, mereka sudah melakukan persiapan mental untuk menginvestasikan hidup mereka sebelum datang ke sini. Seekor binatang murid emas bermata biru muncul di sekitar tebing harta karun terbagi, memotong para jenius dari semua jenis ras. Bentuknya mirip dengan kilin, tetapi ketika giginya yang keras dibuka dan ditutup, itu terlihat sangat ganas. Dalam sekejap mata, ia menelan para jenius itu, darah menetes dari gigi seputih salju itu. Selama tahun-tahun archaik, Blue Eye Golden Pupillet Beast adalah salah satu dari 10 gunung besar. Orang-orang kudus sangat menyukainya, karena selain kelihatannya seperti kuda yang kuat dan berani, kekuatannya juga diketahui oleh publik. Di dalam reruntuhan bersejarah di luar tebing harta karun terbagi, mayat-mayat runtuh dalam hamparan luas. Hujan berdarah berhamburan, dan binatang buas ini melakukan pembantaian besar-besaran. Alam budidayanya secara alami jauh melampaui milik orang lain. Itu adalah dunia berwarna darah. Gunung dan sungai berada dalam kekacauan, dan semua individu yang kuat berusaha melarikan diri. Para jenius dari berbagai ras semuanya ketakutan, dan mereka tidak pernah mengira bahwa momen ini akan muncul begitu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Ini akan menjadi upaya sia-sia bagi mereka untuk mencari peluang sekarang, dan mampu bertahan sudah merupakan hal yang menguntungkan. Untuk melindungi hidup mereka sendiri adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi selama beberapa hari ke depan. Biasanya, keadaan ini tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Setelah itu, pintu keluar Hundred Shattering Mountains akan terbuka, dan itulah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari neraka berwarna darah ini. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan peng emas terbang ke langit. Itu menutupi langit, membantai jalannya ke wilayah tulang surgawi yang dibatasi. Itu benar-benar menyebarkan kabut di wilayah ini. Tujuannya jelas, dan itu untuk membunuh makhluk berdarah murni dan memakan obat daging mereka yang berharga, memurnikan darah peng sejati miliknya sendiri.
Ia ingin mencapai titik krusial dan memajukan langkah lain untuk menjadi lebih kuat. Honglong. Sayap emas itu sangat besar, dan lebarnya kira-kira 100 meter. Mereka menyapu semuanya, dan banyak puncak gunung yang langsung patah menjadi dua oleh sayap dewa emas itu. Permukaan yang diiris halus, dan sangat mengilap. Di dalam suara gemuruh, beberapa puncak gunung jatuh, dan debu membumbung ke udara. Terhadap banyak jenius di sini, itu hanyalah jenis kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa melawan? Bahkan keturunan binatang buas archaik bukanlah lawannya. Cahaya keemasan yang terang menyilaukan, dan tubuh Peng raksasa menutupi langit. Itu memancarkan aura menakutkan yang membuat sejumlah besar jenius merasa takut dan gemetar. Peng emas ini agak cerewet, dan tidak bergerak dengan tidak sabar. Itu terus-menerus mencari makanan yang kuat, karena budidayanya sangat lama. Akibatnya, makhluk yang lemah bahkan tidak perlu diperhatikan. Awan gelap menutupi matahari, dan sejumlah besar kelelawar muncul. Setiap satu dari mereka memiliki panjang beberapa meter, menciptakan hamparan kegelapan yang luas. Mereka seperti sekelompok pterosaurus yang memenuhi langit, dan nyatanya, nama mereka disebut naga kelelawar. Mereka menukik ke arah semua orang. Teknik berharga mereka sangat menakutkan, menjadi jenis fluktuasi tak berbentuk. Itu menembus emas dan memecahkan batu, membuat semua orang di tanah segera berteriak sedih. Banyak makhluk mulai mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan telinga mereka khususnya menjadi rusak parah dan dimutilasi. Ini adalah tempat pertumpahan darah. Seekor naga kelelawar mungkin tidak terlalu menakutkan, tapi dengan massa padat yang benar-benar menutupi lingkungan daerah tulang surgawi terbatas, siapa yang bisa melawan? Di bawah, semua orang berada dalam situasi yang mengerikan. Mayat jatuh satu demi satu, dan dimangsa oleh naga kelelawar yang menukik ke bawah. Pada akhirnya, Golden Winged Peng menjadi tidak puas. Dengan teriakan marah, bulu ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dengan suara pupu yang jatuh tanpa henti, itu menembus lebih dari 10 naga kelelawar, dan mereka jatuh satu demi satu ke tanah. Gengsi mengerikannya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung orang. Siapapun yang berani memprovokasi itu pasti harus membayar dengan darah dan nyawa mereka, dan naga kelelawar ini mengganggu perburuannya. Pada kenyataannya, binatang purba muda semuanya kuat dan cerdas. Indera mereka sangat tajam, dan karena mereka sebelumnya menerima peringatan yang lebih tua, mereka telah menggunakan kemampuan hebat mereka untuk menutupi aura mereka, meninggalkan tempat ini pada saat-saat pertama. Sangat kuat. Aku juga akan pergi diam-diam. Si kecil bercampur di antara kerumunan. Dia menyerang keluar, dan tidak mencoba untuk menonjol. Dia tidak berada di garis depan, dan selalu berada di paling ujung saat dia mulai melakukan retret yang hebat. Selain raja-raja yang kuat itu, masih banyak lainnya di dalam Hundred Shattering Mountains. Banyak makhluk yang memiliki kekuatan serupa dengan para jenius mendekat, melakukan pengepungan yang mematikan. Orang-orang sangat terkejut. Saat mereka masuk, angin sepoi-sepoi tenang dan ombak tenang, mereka sama sekali tidak memperhatikan makhluk-makhluk ini. Sekarang, mereka semua memberontak, muncul bersama sambil memperlakukan mereka seperti mangsa. Akhirnya, si kecil melarikan diri dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi dan meninggalkan gurun ini. Dia bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Dia dengan cepat menjadi tercengang, karena dimanapun itu, masih ada binatang buas yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. The Hundred Shattering Mountains penuh dengan vitalitas, dan itu adalah dunia kecil yang sangat luas. Itu menghasilkan terlalu banyak roh jahat, dan mereka membunuh semua orang di mana-mana. Di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak orang mati, dan bahkan hutan diwarnai merah. Di dalam makhluk asli yang menyeramkan itu, ada makhluk humanoid,
binatang buas, dan bahkan tumbuhan. Mereka melahap ahli dari semua ras dengan tegukan besar. Suara tulang yang hancur terdengar dengan suara geci-geci, dan saat darah segar mengalir keluar, itu membuat semua orang ketakutan. Itu sangat menyedihkan, ini adalah dunia berwarna darah. Si kecil memperhatikan bahwa dari para ahli yang melarikan diri bersamanya dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi, 70% telah jatuh menjadi makanan raja-raja ini. Darah berwarna merah muncrat keluar, dan hanya beberapa tulang yang hancur tertinggal. Kakak, seorang gadis manusia berteriak dengan jeritan yang menyayat hati. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian hitam mengeluarkan raungan keras. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tubuhnya pecah oleh mulut buaya besar sebelum ditelan. Minggir, orang kecil itu berteriak. Mata gadis itu tidak memiliki emosi, dan ketika dia mendengar peringatan itu, semuanya sudah terlambat. Seekor burung besar gigi gergaji menukik ke bawah, dan dengan suara puh, ia menggigitnya menjadi beberapa bagian, menelan sebagian besar dagingnya. Si kecil mengangkat sebuah batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin. Dengan suara honglong, itu menabrak langit. Itu menghantam burung ganas yang mulutnya seperti gigi gergaji itu, menghancurkan daging yang bersentuhan, membuatnya jatuh ke tanah. Namun, dia masih terlambat, dan gadis itu sudah meninggal. Si kecil tidak berhenti secara tidak perlu dan segera pergi, karena dia tidak punya waktu untuk mengurus semuanya. Hal seperti ini terjadi di mana-mana. Seolah-olah dia keluar dari tumpukan daging, dan terlalu banyak makhluk yang terbunuh. How, binatang buas yang tidak biasa meraung, mendesis ke arahnya. Mulut besarnya terbuka, dan giginya yang keras seperti belati. Metode-metode yang berharga meningkat saat ia membantai jalannya. How, si kecil juga meraung keras, suaranya terdengar semakin mengamuk. Dia langsung menjatuhkan dirinya, memperlihatkan gigi taring putih saljunya yang kecil seolah-olah dia akan memakannya. Binatang buas itu menjadi terkejut. Mengapa rasanya entah bagaimana itu menjadi makanan. Itu bergegas maju dengan ganas dalam kemarahan. Pada akhirnya, si kecil membunuhnya. Dengan suara puh, kepalanya jatuh, dan darah melonjak dengan panik. Itu adalah binatang berharga yang luar biasa. Meskipun tulang simbolisnya hancur, esensi dagingnya masih ada. Setelah menyerbu keluar dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi, ini adalah binatang ganas ke-12 yang dia tempatkan ke kantong surga dan bumi di sepanjang jalan pembantaiannya. Dia tidak ingin makhluk biasa dibunuh, dan hanya menginginkan jenis binatang aneh yang paling kuat, karena itu adalah obat daging yang paling berharga. Saya sebelumnya telah mengatur untuk bertemu dengan Big Red, Huolinger, singa berkepala 9 di titik pertemuan. Tempat itu tidak terlalu jauh dari wilayah pusat Hundred Shattering Mountain, jadi aku harus pergi dan menemukannya. Petik 2. Si kecil khawatir mereka akan mengalami bencana. Meskipun dia tahu bahwa sangat berbahaya mencari orang lain di dalam dunia berwarna darah ini, dia tetap tidak ingin menyerah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia membunuh jalannya ke depan. Yi, aku semakin dekat ke wilayah tengah, sarang para raja. Dia kaget. Dia datang ke tempat ini sebelumnya, tetapi saat itu, semua gunung berapi dan kolam besar semuanya ditutup. Mereka semua sebelumnya disegel, dan tidak ada roh jahat yang muncul. Sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Lorong emas di dalam Hundred Shattering Mountains telah menghilang, dan setiap wilayah terhubung bersama. Wilayah yang disegel semuanya telah dibebaskan, dan wilayah tengah menjadi tanah yang berbahaya. Bifang. Saat melewati tebing, dia menjadi kaget. Dia melihat burung dewa yang kuat itu, dan secara tak terduga juga berkeliaran di sini. Jika dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawannya,
maka dia tidak akan kalah dengan siapapun. Namun, periode kultivasi pihak lain lebih lama darinya, dan pengetahuannya tentang simbol sangat menakutkan. Setelah keluar dari Hundred Shattering Mountains, itu pasti akan memproklamirkan dirinya sebagai seorang raja. Apa yang dilakukannya? Wilayah ini relatif damai, karena binatang buas biasa tidak berani menyerang di sini. Ini adalah area tempat para raja berkeliaran. Tubuh Bifang seperti burung bangau. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas hijau, dan ada garis-garis berwarna darah di sepanjang itu. Bulu-bulu ilahi yang menutupinya berkilau dan cemerlang. Itu sangat bijaksana, dan terbang di dalam semak-semak. Ia dengan hati-hati mendekati bukit tempat sarang raksasa bersandar. Orang ini sangat lihai. Orang kecil itu mengungkapkan ekspresi aneh. Raja meninggalkan sarangnya, dan saat ini sedang mencari makanan. Keturunan paling kuat adalah favorit mereka. Namun, burung ilahi kuno dan binatang buas ini tidak begitu mudah ditangani. Mereka menghindari pembunuhan, dan saat ini pergi ke sarang raja untuk mencuri barang-barang saat mereka pergi. Si kecil naik ke puncak gunung dan mengamati tebing dari posisi yang lebih tinggi. Ada sarang di sana, dan di dalamnya ada telur perak. Sepertinya itu terbakar, dan saat api berkobar, itu berkedip dengan kemegahan warna-warni yang cerah. Setelah Bifang memutuskan bahwa tidak ada makhluk yang melindunginya, ia bergegas dan dengan cepat menjatuhkan dirinya. Paruh burung tajam itu dengan mudah menembus telur dewa dengan suara puh, dan langsung mulai menyedot jus di dalamnya. Pemboros. Hati si kecil sangat sakit. Ini pasti telur keturunan yang kuat. Jika dibiarkan, itu akan mewakili jenis teknik berharga yang sangat kuat. Namun, Bifang adalah burung ilahi sejati itu sendiri, jadi bagaimana mungkin ia tidak meremehkan teknik berharga dari keturunan lain. Khusus untuk jenis burung lainnya, kebutuhannya bahkan lebih sedikit, dan akibatnya langsung digunakan sebagai obat yang berharga. Jika Anda tidak membutuhkannya, tidak bisakah Anda memberikannya kepada saya? Memberi Anda setumpuk obat berharga bahkan akan baik-baik saja. Si kecil menggertakkan giginya sampai mengeluarkan suara gabeng. Dia hanya memiliki 2 teknik berharga, dan keduanya diperoleh sendiri melalui cobaan dan kesengsaraan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Xi, Bifang, atau Sujian, dan bahkan jika dia dibandingkan dengan keturunan lain, dia masih anak kecil yang menderita. Berikan padaku. Si kecil membuka kantong surga dan bumi sambil menggerutu karena marah. Cahaya warna-warni segera menyembur keluar, dan telur yang pecah itu segera dikumpulkan ke dalam kantong. Bifang langsung menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mencuri makanan dari sarang harimau. Itu baru saja memakan sebagian kecil dan merasakan esensi dalam jumlah besar terkumpul di dalamnya, tetapi kemudian benar-benar dicuri oleh seseorang. Ketika melihat pemuda manusia yang penuh kebencian itu, lebih sulit lagi untuk menahan amarahnya. Ia melebarkan sayapnya dan menerkam. Mengumpulkan. Si kecil mengarahkan kantong langit dan bumi ke arahnya. Matanya memancarkan cahaya dan ingin mengumpulkan burung dewa. Jika dia bisa memilikinya, manfaatnya pasti akan sangat besar dan melampaui kepercayaan. Untuk mencuri telur burung, Anda harus menggunakan tubuh Anda untuk membayar. Anak buas itu berteriak. Di atas rambutnya, batu penyerang ilahi tidak bisa berkata-kata. Bifang sangat marah, dan berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya berada di luar kendalinya, dan benar-benar terbang menuju jaring langit dan bumi. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat. Hentikan sekarang juga. Bifang berteriak, dan 180 dewa muncul di belakangnya. Dengan suara kengkiang, seolah-olah pedang abadi memancarkan kemegahan berharga mereka saat mereka menenggelamkan tebing yang rusak. Si kecil tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan membacok ke bawah.
Ekspresi Bifang berubah. Gumpalan cahaya dimuntahkan dari mulutnya, dan harta karun yang paling berharga muncul. Itu segera memblokir ki pedang tebal, dan akibatnya, sarang burung dan wilayah pegunungan di bawahnya segera meledak. Puing runtuh, membentuk awan asap dan debu. Ketika awan debu tersebar, jejak si kecil menghilang. Murid Bifang mengungkapkan cahaya ganas. Ia melompat ke langit untuk mencari keberadaan si kecil. Namun, begitu mencapai ketinggian, seekor burung ganas berteriak dari kejauhan. Itu seperti galaksi Bima Sakti, putih keperakan dan murni. Itu langsung menyerbu, dan bahkan lebih marah daripada Bifang. Suara mendesing. Setelah menerima amarahnya, Bifang pun lari. Ini karena keluarga korban sebenarnya telah kembali, dan Tuan Telur Dewa Perak kembali. Orang-orang ini benar-benar punya nyali, benar-benar menentang Dao. Semua makhluk ini sedang menuju daerah terdalam di Hundred Shattering Mountain untuk mencuri segalanya dari tanah berharga makhluk paling kuat. Sambil bergerak maju, si kecil memperhatikan jejak Sujian, naga bertanduk, dan pemuda binatang buas kuno lainnya. Bukan hanya Bifang, makhluk lain semua masuk juga. Saya suka ini. Mata besarnya memancarkan cahaya bahagia. Dia mengepalkan tinjunya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang menantang surga. Bagaimanapun, dia masih harus memasuki pegunungan, jadi dia hanya akan menjarah sedikit di belakang burung-burung ilahi dan binatang buas ini. Yi, itu dia. Tidak lama kemudian, si kecil menyadari gadis berambut ungu di kedalaman Hundred Shattering Mountains. Dia saat ini diam-diam menyembunyikan jejaknya dan bergerak maju dengan hati-hati. Gadis kulit putih tanpa noda ini yang dikelilingi oleh 108 cincin dewa, tepatnya jenis burung dewa atau binatang buas apa dia. Peluang macam apa yang dia cari? Si kecil berjongkok dan mengikuti dengan hati-hati. Dia merasa bahwa jika ada kebutuhan, dia akan bertengkar lagi dengannya. Makhluk ini tidak memiliki mata putih tetapi biru. Episode ke-162, dengan judul Gigit Telinga Seseorang. Langsung ke dalam alurnya. Hutan pegunungan sangat lebat, dan pegunungan yang sangat besar itu tinggi. Esensi spiritualnya kaya, mengalir seperti air terjun dan mengalir seperti mata air. Di sepanjang jalan, si kecil menggali beberapa batang obat berharga dan melemparkannya ke jaring langit dan bumi. Hampir sampai. Saat ini, dia merasakan aura yang tidak biasa. Tidak ada orang atau makhluk di sini, dan tempat itu kosong hingga tidak ada makhluk yang lebih kecil seperti tahi lalat dan semut. Itu damai di mana-mana, dan tidak ada satupun binatang buas yang berani mendekat. Energi esensi melonjak, dan cahaya warna-warni berkedip. Semuanya berasal dari pegunungan spiritual yang megah dan mengesankan di depan. Mereka sangat tinggi, dan banyak makhluk hidup di sana. Di samping mereka tumbuh obat yang berharga jarang terlihat, dan aromanya kuat. Gadis berambut ungu itu sangat berhati-hati, dan seperti naga saat dia memanjat. Dia menggerakkan pinggangnya yang ramping saat dia bergerak di sepanjang tebing gunung. Pegunungan memiliki banyak batasan, namun dia menghancurkannya satu persatu tanpa mengeluarkan suara. Sungguh tingkat simbol yang sangat kuat. Si kecil mengikuti dari belakang. Saat mendaki ke atas, dia menjadi sangat terkejut. Dia bisa melihat dari samping bahwa pembatasan itu sangat kuat. Jika itu adalah orang normal di sini, akan sulit untuk mencapai apapun bahkan setelah beberapa bulan, namun gadis berambut ungu itu langsung menghancurkannya. Setelah mencapai puncak gunung, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada kolam dingin yang memancarkan gelombang udara dingin. Dinginnya sedingin es sangat menusuk tulang, dan air di dalamnya berwarna hitam seperti tinta. Jenis kolam dingin ini sangat cocok untuk menampung binatang naga banjir. Di samping kolam itu tumbuh 4 batang obat roh, dan itu tepatnya rumput naga banjir hitam.
Mereka hitam legam dengan bintik-bintik kilau, dan memancarkan aroma manis. Ini bisa menjadi bukti bahwa binatang naga banjir yang kuat menghuni kolam ini sebelumnya. Apalagi tidak hanya satu, jika tidak mungkin energi naga banjir yang kaya berkembang di sini dan menghasilkan obat roh yang jarang terlihat. Kemana dewa binatang itu lari? Orang kecil itu curiga. Dia bersembunyi di balik batu besar saat dia mengamati semuanya. Di puncaknya, selain kolam yang dingin juga terdapat banyak bongkahan batu-batu besar yang membentuk hutan batu. Segera setelah itu, dia mendengar beberapa aktivitas. Gadis berambut ungu itu bergerak diam-diam di depan dan memasuki hutan batu. Dia muncul di depan sebuah gua, dan kemegahan dewa memancar dari area itu. Mengapa ada tumpukan tulang naga banjir di sini? Orang kecil itu cukup terkejut. Setelah memasuki hutan batu, dia melihat sekelompok tulang putih milik naga banjir. Ini tidak ditinggalkan hanya oleh satu atau dua makhluk, dan setelah menambahkan semuanya, pasti ada setidaknya 20 dari mereka. Itu terlalu mengejutkan, karena meskipun binatang naga banjir adalah keturunan naga banjir ganas archaik dan garis keturunan mereka tidak murni, mereka masih sangat kuat. Sungguh tak terduga bahwa ada makhluk yang memperlakukan mereka seperti makanan. Si kecil gemetar ketakutan. Setelah berbalik dan melihat kolam dingin itu, dia langsung mengerti. Itu adalah kolam yang sengaja dibuat untuk memelihara binatang naga banjir. Makhluk kuat macam apa yang akan melakukan hal semacam ini? Ini benar-benar membuatnya agak kesal. Ini terlalu boros dan menakutkan. Apakah Fudi akhirnya bertemu lawannya? Batu nakal itu diam-diam bergumam. Ini berbeda. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena para jenius berkumpul bersama untuk memasuki ujian ini dengan api, bagaimana dia bisa menemukan keturunan yang berharga ini? Biasanya, akan sangat sulit untuk bertemu dengannya. Namun makhluk jenis ini biasanya menggunakan binatang naga banjir sebagai makanan. Ini terlalu mencengangkan. Gua kuno itu berkabut dengan cahaya warna-warni. Di pintu masuk gua tumbuh sebatang rumput, tubuhnya seluruhnya berwarna perak. Itu memancarkan cahaya yang berharga, seolah-olah api perak sedang menyala. Yang paling aneh adalah ada riak di atas daun rumput, seolah-olah itu adalah bulu. Rumput bulu perak. Orang kecil itu membelalakkan matanya. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara obat-obatan roh. Menurut legenda, jika tumbuh cukup lama, itu bisa meningkat satu langkah lagi dan mengalami transformasi. Silver Feather Grass hanya memiliki 5 bulu, dan seluruhnya berwarna putih keperakan. Itu memancarkan cahaya ilahi, dan ada bekas bulu di seluruh daun. Aroma manis yang dipancarkan gelombang membuat orang tergila-gila. Biasanya, ia berakar di tempat uap yang menguntungkan naik. Sepertinya gua ini tidak sederhana, dan makhluk yang tinggal di dalamnya pasti sangat kuat. Petik 2. Si kecil memikirkannya dan memutuskan untuk kembali. Namun, dia pertama-tama dengan tegas menggali 4 rumput naga banjir hitam dan memasuki hutan batu untuk menempatkan rumput bulu perak ke dalam kantong surga dan bumi. Siapa yang peduli dengan isinya? Bisa mendapatkan 5 batang obat berharga sudah menjadikan perjalanan ini berharga. Mengikuti tidak sia-sia. Petik 2. Anda harus memahami bahwa begitu Anda meninggalkan dunia archaik kecil ini dan tiba di dunia luar, mencari obat yang berharga menjadi sangat sulit. Di mana Anda bisa mengambilnya dengan mudah seperti ini? Di masa lalu, si kecil menerobos gurun besar yang tak terbatas, namun dia hanya bisa menemukan beberapa batang di samping gua keturunan. Hong! Suara keras dikirim dari dalam gua, dan pembatasan dipicu. Gadis berambut ungu itu sepertinya tersambar petir, dan darah mengalir dari mulutnya. Namun, prestasinya dalam simbol sangat dalam, dan sangat pandai menembus formasi. Dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri.
Si kecil juga masuk ke dalam dan mengawasi dari belakang. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, sarang makhluk macam apa ini? Itu jelas di dalam gua, namun mengapa itu tampak seperti sarang burung? Selain tanaman merambat yang dikeringkan, ada rumput sutra keemasan yang tersebar di bagian dalam sarang. Itu lembut dan kristal, membuatnya sangat nyaman. Seluruh sarang memiliki garis cahaya beraneka warna yang mengalir di sekitarnya, dan jelas ada tulang berharga yang terkubur di dalamnya, karena kain itu memiliki pola formasi di atasnya. Seluruh tubuh gadis berambut ungu itu dikelilingi oleh kemegahan ilahi, membuatnya tampak suci tiada taraf. Dia memegang tanduk emas di tangannya, dan itu kecil dan elegan, juga transparan dan berkilau. Dengan tebasan, itu mengeluarkan seberkas cahaya ilahi, mengubah permukaan sarang yang paling dekat dengannya menjadi bubuk halus. Itu bahkan menghancurkan sepotong tulang berharga. Benar-benar menghancurkan rumah seseorang. Si kecil diam-diam mengkritik. "Yi, kenapa tidak ada?" Gadis berambut ungu itu mengerutkan kening. Meskipun dia menerobos batasan, itu benar-benar kosong di dalam sarang. Dia tidak menemukan banyak. Si kecil juga kecewa. Awalnya, dia mengira akan ada harta karun yang luar biasa. Pada akhirnya, itu hanyalah sarang kosong. Manusia yang penuh kebencian, bagaimana aku bisa menjaga bocah itu? Gadis berambut ungu itu berbicara pada dirinya sendiri, dan terlihat jelas bahwa dia masih kesal. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Dia jelas sedang menjelajahi sarang, namun mengapa sepertinya dia sedang dibicarakan? Sepertinya dia tidak bisa bersikap baik. Aku perlu membuat rencana untuk mengeluarkannya, dan kemudian, gadis berambut ungu itu tidak ternoda bahkan setitik debu. Saat diselimuti oleh cincin ilahi, murid-muridnya yang bersemangat berkedip-kedip dengan seutas listrik. Dia berencana melawanku. Awalnya, si kecil akan mundur, sementara tidak ingin membuat cabang baru tumbuh dari simpul. Bagaimanapun juga, dunia luar berubah menjadi api penyucian berdarah, dan tidak baik untuk membuat terlalu banyak suara. Namun sekarang, dia menghentikan dirinya lagi. Aku selalu ingin menangkap pemuda binatang buas archaik. Itu akan menjadi dirimu. Dia membuat keputusannya. Setelah itu, dia berubah menjadi aliran cahaya saat dia menerkam, langsung melompat ke punggung gadis berambut ungu itu. Dengan lengan melingkari lehernya, dia mulai menekannya. Mengangkat jaring langit dan bumi, banyak untaian cahaya keberuntungan menuju kepalanya. Ahpu, gadis berambut ungu itu sangat marah hingga hampir meludahkan darah. Dia baru saja selesai membicarakan tentang pemuda manusia itu, namun pada akhirnya dia langsung muncul. Terlebih lagi, dia langsung tergantung di punggungnya. Ini benar-benar menyebalkan di luar kepercayaan. Biasanya, dia diperlakukan seperti dewi. Dia didirikan di tempat yang tinggi, menyendiri dan jauh. Dia ilahi dan tidak dapat diganggu-gugat, dan kejeniusan ras manapun pasti akan menunjukkan kesopanan yang ekstrim. Mereka akan mengaguminya tanpa akhir, siapa yang berani menghujat. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu menarik perhatian puluhan ribu orang. Ini akan seperti bintang-bintang yang mengelompokkan diri mereka di sekitar bulan, dan penampilannya yang tak tertandingi akan membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka, membuat mereka tidak mau menghadapinya. Namun bocah ini benar-benar memperlakukannya seperti binatang buas, melompat dan bergerak di sekitarnya. Setelah melompat ke punggungnya yang sempurna, dia langsung mulai berkelahi dan bergulat, benar-benar akan membuatnya marah sampai mati. "Masuklah untukku." Pria kecil itu tergantung di punggungnya, satu tangan melingkari lehernya yang seperti angsa saljunya, dan tangan lainnya menopang kantong langit dan bumi. Cahaya warna-warni terbang keluar dalam banyak untaian, dan ribuan untaian cahaya yang menguntungkan dipadukan. Dia ingin mengumpulkannya di dalam, membuatnya benar-benar menyerah.
Bocah sialan. Gadis berambut ungu itu sangat marah hingga dia mulai gemetar. Kemegahan ilahi dilepaskan dari seluruh tubuhnya, dan ornamen di kepalanya secara khusus mengalir dengan cahaya warna-warni ilahi. Dia menolak jaring langit dan bumi, dan tidak memasukinya. Segera setelah itu, simbol di seluruh tubuhnya mulai berkedip, ingin menyempurnakan si kecil. Dia sangat kesal. Si kecil tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Saat dia menggantung di lehernya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menaklukkannya. Namun, dia sebenarnya meringis kesakitan. Simbol gadis berpakaian ungu itu terlalu menakutkan, mengguncangnya hingga tulangnya mengeluarkan suara berisik. Binatang buas kuno benar-benar kuat. Bahkan hal-hal acak di sekitar wilayah kepalanya sangat berharga. Si kecil tidak puas. Tadi, jika bukan karena perhiasan yang tergantung di daun telinganya yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni, menghentikan kantong surga dan bumi, dia pasti akan mengumpulkannya di dalam. Kedua individu itu bertarung, satu menggunakan kekerasan dan yang lainnya menggunakan simbol yang menentang surga. Namun, si kecil merasa ada yang tidak beres. Tubuh pihak lawan memancarkan cahaya, seolah ingin memurnikannya hidup-hidup. Khususnya, perhiasan di telinganya memancarkan kemegahan yang berharga. Ada pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan, menembus ke arahnya. Dang! Pria kecil itu menggerakkan kepalanya, menggunakan pagoda kecil di rambutnya untuk memblokirnya. Pagoda kecil itu bergetar, menjadi berkilau dan transparan. Itu memancarkan untaian aura misterius, membuat lubang suara itu segera meredup. Milikku. Setelah melihat ini, si kecil menggigit anting-anting itu dan menariknya ke bawah. Ah, gadis berambut ungu itu marah dan malu. Orang ini terlalu memalukan, benar-benar menggigit telinganya. Ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah muda, dan dipermalukan sampai ekstrim. Tubuh seperti gioknya mulai bergetar sedikit. Milikku, milikku. Bocah jahat itu tidak peduli tentang teriakannya. Dia memfokuskan semua perhatiannya pada anting-anting ungu itu, dan setelah menggigit, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menarik ke bawah. Gadis berambut ungu itu hampir gila. Ini jelas merupakan gambar yang merusak. Biasanya, dia akan dikenal sebagai dewi, namun sekarang dia dalam kondisi ini. Sederet tanda gigi muncul di daun telinga yang putih bersih dan berkilau. Si kecil tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati, dan dia menggigit dengan gigi kecilnya yang keras dengan seluruh kekuatannya. Menggiling dengan seluruh kekuatannya, dia ingin melepas anting misterius itu. Gadis berambut ungu itu sangat marah. Tidak hanya dia kesakitan, tapi dia juga dipermalukan dan marah. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam hidupnya, karena jika hal seperti itu terjadi padanya sebelumnya, bahkan dewa pun akan runtuh. Dia mengaktifkan telinganya, ingin menghancurkan gigi si kecil. Namun, dia menemukan bahwa itu tidak berhasil. Setelah anting-anting itu bertabrakan dengan pagoda kecil di rambut si kecil, sepertinya itu tidak lagi berfungsi dengan baik, dan tidak dapat diaktifkan. Simbol murni dan suci di sekelilingnya untuk sesaat meredup akibat gigitan. Dia sangat terhina dan marah sampai dia hampir pingsan. Hatinya kacau, dan kekuatan metodenya yang berharga tiba-tiba berkurang. Kedua individu itu jatuh ke tanah, berguling-guling dan bergulat. Selama periode waktu ini, dia menggigit telinganya yang berkilau dan tembus cahaya, dan tanpa melepaskannya, dia berteriak, "Milikku." Dengan suara weng, gadis berambut ungu itu menggunakan pergelangan tangan kanannya untuk menyerang ke belakang. Ada cincin ilahi yang berkilauan di sana, dan itu juga merupakan artefak berharga yang menakutkan. Dia ingin meledakkan si kecil sampai mati. Hasilnya, suara kenci terdengar, dan pergelangan tangannya terasa sakit. Dia digigit lagi, dan cincin transparan itu juga ditahan, tidak lagi bisa menunjukkan kekuatannya.
Gadis berambut ungu itu menjadi gila. Tepatnya berapa banyak mulut yang dimiliki bocah jahat ini. Bagaimana dia bisa menggigit tanpa henti seperti ini? Jenis strategi tercela apa ini? Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sesuatu telah salah. Matanya melintas, dan menyadari bahwa batu di rambut anak nakal ini semakin besar. Yang menggigit pergelangan tangan putihnya yang berkilau dan gelang dewa adalah batu penyerang dewa itu, dan itu berteriak, "Ini milikku." Dia sangat marah hingga dia mulai gemetar. Kedua hal ini merosot, di manakah moralitas dan perilaku Anda? Keduanya benar-benar menggigitnya. Milikku, milikku, semua milikku. Pria kecil itu memiliki mulut di daun telinga yang berkilau, serta anting transparan saat dia berteriak. Potongan ini harus menjadi milikku. The Divine Striking Stone tidak menyerah. Aku tidak akan memaafkan kalian. Gadis berambut ungu itu menjerit, dan simbol di sekitar tubuhnya menyala. Si kecil menggertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggigit. Akhirnya, dia mendapatkannya. Rantai Erfone yang dimurnikan dari emas ilahi dipatahkan oleh gigitannya. Anting-antingnya terlepas, dan sederet bekas gigi serta sedikit darah muncul di daun telinga gadis itu yang putih dan cemerlang, memancarkan keharuman yang manis. Ini manis. Darah berharga apa ini? Bocah iblis itu menggigit lubang suara sementara dia mengungkapkan ekspresi bingung. Dia sekali lagi menggigit daun telinga yang lembab dan cerah sebelum mengisap sedikit darah manis. Aku akan melawanmu sampai mati. Gadis itu benar-benar akan menjadi gila karena marah. Alisnya yang hitam melonjak, dan matanya yang besar dan cepat mengeluarkan api saat dia mulai mempertaruhkan semuanya ke arahnya. Bocah iblis itu bergulat di lantai dengannya, dan sebagai tambahan, mereka berdua menggunakan artefak berharga mereka yang paling kuat. Pedang yang patah itu terang, dan cermin kristal di dada gadis itu juga memancarkan cahaya saat mereka bertabrakan dengan keras. Hong! Seluruh gunung hancur berantakan. Mereka jatuh, dan si kecil memperhatikan bahwa ada tempat dengan pesona dan keindahan luar biasa di tengah gunung. Sebenarnya ada sarang burung lain, dan tergeletak di area ini adalah kepompong. Dia dengan cepat bergegas dan mengambil kepompong itu. Setelah itu, dia mulai kabur. Pencuri kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi? Fluktuasi misterius di sekitarnya melonjak, membuatnya terlihat seperti peri. Lengan bajunya berkibar saat dia mengejarnya dengan niat membunuh. Tubuhnya yang anggun dan ramping bergetar, dan kulit putih bersihnya memancarkan cahaya. Episode ke-163, dengan judul Ratusan Hancur Dengar, langsung ke dalam alurnya. Si kecil menghilang seperti gumpalan asap. Sambil membawa kepompong yang bersinar itu, dia melewati punggung gunung dengan sangat cepat. Menurutnya, hal-hal yang diminati gadis berambut ungu itu pasti tidak kalah. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya dulu dan memikirkannya nanti. Pencuri kecil yang memalukan. Pakaian gadis berambut ungu berkibar saat dia terbang tinggi di langit. Dia seperti peri yang turun dari istana bulan, memiliki kemurnian yang tak terkatakan saat dia mengejarnya. Dia benar-benar sangat marah. Anak yang penuh kebencian ini tidak memiliki kesadaran moral dasar, dan berani melakukan serangan diam-diam semacam ini padanya. Teknik macam apa itu? Gulat sudah cukup buruk, namun dia juga menggigit telinganya. Pria kecil itu tidak memperhatikannya, dan hanya mengutuk dalam diam. Siapa yang menyuruh pihak lain untuk bersekongkol melawannya? Ini adalah jenis pertarungan yang sangat normal. Dia bahkan mencoba mengunyah pasir sebelumnya, jadi apa istimewanya telinga binatang buas? Dia terus-menerus mengubah arah, masuk dan keluar. Dia berlari dalam pegunungan primitif, dan akan berbalik untuk mengomel dari waktu ke waktu. Kamu terlalu buas dan tak kenal ampun. Apakah kamu tidak akan pernah berhenti? Petik 2. Gadis berambut ungu itu sangat marah.
Pencuri kecil ini terlalu memalukan, malah menyalahkannya. Menyerangnya dari belakang, bergulat dengannya, menggigit telinganya, apalagi merampas semuanya. Artefak anting-anting yang berharga dan kepompong yang bersinar keduanya terbawa olehnya. Pencuri kecil terkutuk, kamu bahkan tidak tahu benda apa itu, namun kamu berlari dan menangkapnya. Terlalu penuh kebencian dan tercela. Dia berbicara dengan gigi terkatup. Si kecil tidak peduli sama sekali. Dia memutuskan untuk mencurinya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Akhirnya, setelah 1 jam mengejarnya, dia melepaskan gadis berambut ungu itu. Bagaimanapun, hanya ada 1 orang yang mengejarnya, dan bukan beberapa burung dewa terbang yang mengelilinginya. Kamu benar-benar biadab, benar-benar menggigit perhiasan itu dari telinganya. Kenapa aku tidak bisa menggigit gelangnya? The Divine Striking Stone penuh dengan penyesalan. Itu sudah menyusut ke ukuran ujung jari, dan bergoyang di rambut si kecil. Kamu tidak memiliki hati orang yang tak tertandingi. Si kecil berkata dengan ekspresi tak tergoyahkan. Ah Pei. Batu nakal itu melingkari bibirnya. Menggigit telinga seseorang adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tak tertandingi. Rasanya itu benar-benar tidak cukup memalukan. Benar-benar hal yang bagus. Si kecil menggerakkan liontin anting-anting itu ke depan dan belakang. Itu hanya seukuran telur merpati, dan bulat sempurna dan transparan. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, memancarkan cahaya warna-warni yang berkilauan serta uap menguntungkan yang padat. Biarkan aku melihat dengan tepat jenis batu apa ini. Serangan ilahi bergerak maju, dan jelas bahwa ia ingin memakannya. Ini bukan batu, ini mutiara, jadi jangan berpikir aneh tentangnya. Kalau tidak, saya akan meremas Anda dengan pagoda kecil, memperingatkan si kecil. Mutiara berharga seukuran ujung jari mengalir dengan cahaya cemerlang. Selama itu diaktifkan sedikit, simbol akan segera muncul di permukaannya, membentuk tirai cahaya. Itu bisa digunakan untuk melindungi tubuh seseorang, dan juga bisa melepaskan ki pedang. Itu sungguh menakjubkan. Itu hanya sebuah perhiasan kecil, namun sebenarnya memiliki kekuatan ilahi. Si kecil kagum. Artefak berharga semacam ini benar-benar jarang terlihat. Satu-satunya hal adalah anting-anting ini terlalu halus, dan dia tidak punya cara untuk menempelkannya ke rambutnya. Pada akhirnya, dia menyempurnakan rantai emas ilahi itu lagi, membuatnya lebih panjang dan lebih tipis. Dia mengikatnya ke pergelangan tangannya, dan pada titik penting, itu bisa menjadi senjata pembunuh yang hebat. Yi, ada yang tidak beres. Orang kecil itu menggigil. Dia merasakan gelombang niat membunuh, dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Setelah itu, dia melihat seekor Mang Ox 1. Saya rasa saya dulu menyebut sapi gemuk atau sapi mewah ini. Saya tidak tahu apa itu. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan saat menginjak bebatuan, semuanya segera berubah menjadi magma. Terlihat betapa menakutkan dan teriknya suhu tubuhnya. Itu langsung menabrak gunung batu, atau bisa dikatakan meleleh ke dalam. Magma menetes keluar, dan sekali lagi menutup gua, hanya menyisakan lubang kecil yang terbuka. Apa yang dilakukan orang ini? Itu pasti Raja Binatang. Si kecil curiga, dan setelah menonton lebih lama, dia akhirnya mengerti. Sapi tua ini akan bersembunyi, dan menunggu kesempatan. Itu berburu para jenius yang memasuki pegunungan. Beberapa burung dewa dan makhluk berdarah murni memasuki pegunungan, ingin menjarah sarang Raja Binatang yang paling kuat. Namun, tidak semua monster tua ini meninggalkan sarang mereka, dan mereka juga sedang mempersiapkan penyergapan terhadap binatang buas berdarah murni ini. How, pekikan yang mengental darah terdengar dari pegunungan yang jauh, mengguncang segalanya. Seorang jenius yang sangat kuat dieksekusi, dan ditelan oleh burung merak pelangi itu. Sangat kuat.
Si kecil kaget. Itu benar-benar seorang jenius yang tangguh. Artefak berharga berkembang dengan cahaya ilahi, bersinar di pegunungan itu sampai menjadi cerah dan gemerlap. Namun, pada akhirnya, itu masih belum bisa menandingi burung merak raksasa itu. Dia menjadi semakin berhati-hati. Ada pembunuhan di mana-mana, dan tidak ada area tanpa bahaya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki kepompong ini? Si kecil menemukan hutan pegunungan terpencil dan meletakkannya di bawah. Dia dengan hati-hati mengukurnya. Itu seperti ulat sutra dewa bersembunyi di dalam saat itu mengalir dengan kemegahan warna-warni. Batu penyerang ilahi berkata, ini adalah bahan yang sangat bagus, dan tidak kalah dengan sutra surga. Tidak ada satu cacat pun, dan baik api maupun air tidak bisa masuk ke dalam. Kemampuan pertahanannya sangat mengesankan. Petik 2. Saya bertanya-tanya kapan itu akan keluar dari kepompong. Mungkinkah itu demonic crack butterfly? Si kecil curiga, dan sangat berharap. Kapan kamu pernah melihat demonic crack butterfly tinggal di sarang burung? Bicara tentang batu nakal. Itu benar. Orang kecil itu meletakkan telur besar itu di dalam kantong langit dan bumi. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bumi berguncang dan pegunungan berguncang, bahkan membuat merak pelangi di udara mundur. Ia sebenarnya tidak ingin mendekati pegunungan itu. Sangat kuat. Itu adalah wilayah pusat dari Hundred Sacred Mountains. Jenis makhluk apa itu sebenarnya? Si kecil kagum. Setelah tiba di sini, dia menjadi sangat berhati-hati dan bijaksana, karena dia tahu ada raja binatang yang bersembunyi. Mereka bisa melepaskan serangan yang menakutkan kapan saja. Honglonglong. Bumi besar bergetar, dan Sujian muncul. Sepotong besar daging robek dari punggungnya, dan darah mengalir keluar. Itu membawa serta angin kencang saat melarikan diri secepat mungkin. Di belakangnya ada seekor serigala tua. Kelihatannya agak tipis, dan tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 1 meter, namun sangat mengesankan. Kedua matanya bersinar seperti lampu, dan setiap lompatan akan melewati beberapa zang. Kecepatannya yang begitu cepat membuat orang takut. Dimanapun ia mendarat, tanah pasti akan runtuh. Suara cakar tua yang menggali ke dalam tanah lebih menakutkan daripada palu dewa petir. Sujian menggunakan artefak yang sangat berharga. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya, melingkari tubuhnya. Ia berlari sangat cepat, karena jika tidak, ia akan ditahan oleh serigala tua itu. Sangat kuat. Kelihatannya seperti serigala biasa, tapi sebenarnya ini ganas dan kuat. Petik 2. Jangan meremehkan serigala itu. Itu seharusnya telah dilatih setidaknya selama beberapa ratus tahun, dan merupakan salah satu yang terkuat di dalam Hundred Sacred Mountains. Kata batu nakal itu. Pulengleng. Suara kepakan sayap bisa terdengar. Di kejauhan, seorang bifang menjulang tinggi di atas pegunungan dan berteriak. Itu menggunakan artefak berharga yang sangat kuat yang memancarkan cahaya ilahi, tapi masih sangat menderita. Seekor burung merak pelangi mengejarnya, dan satu cakar mampu merobek pertahanannya. Bulu-bulu berputar-putar di udara, dan hujan darah menyembur keluar. Bifang melarikan diri ke kejauhan sambil membawa cedera ini. Ini bukan satu-satunya tempat di mana hal semacam ini terjadi. Di dalam jantung Hundred Sacred Mountains, beberapa makhluk yang sangat berani yang menerobos ke tanah terlarang raja binatang semuanya disergap. Si kecil mulai merasa sangat gelisah. Butuh setengah hari yang sulit untuk akhirnya sampai ke tempat yang disepakati oleh Big Red, 9 kepala singa, dan lainnya. Namun, selain kekacauan massal, dia tidak melihat hal lain. How! Sebuah raungan sekali lagi terdengar dari dalam wilayah tengah dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Bahkan pepohonan di sini mulai bergoyang, membuat daun beterbangan kemana-mana. Sungguh konyol bahwa di dalam wilayah pegunungan di kejauhan,
ada pohon-pohon kuno yang meledak, hanya menyisakan sebagian besar pecahan yang beterbangan. Makhluk jenis apa itu? Orang kecil itu sangat bingung. Seberkas cahaya menyerbu, membelah pepohonan kuno. Itu mendorong jalannya melalui wilayah pegunungan, dan itu tepatnya adalah naga bertanduk. Saat ini, ada darah di sekujur tubuhnya, dan ekornya hampir putus. Itu dalam keadaan menyesal karena melarikan diri dengan cepat. Setelah itu, si kecil akhirnya melihat apa yang ada di tengah pegunungan. Ada sekelompok monyet, semuanya dikelilingi oleh cahaya keemasan yang terang dan gemerlap. Mereka sangat kuat, melompat dari satu gunung ke gunung lainnya. Sambil berteriak dengan suara wuwu, mereka mengejar naga bertanduk untuk menangkap dan membunuhnya. Ada monyet dewa dalam kelompok itu yang sangat kuat. Itu tidak lebih tinggi dari 150 cm, tetapi seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Itu adalah bos dari grup, dan menakutkan. Itu bahkan membuat Rainbow Peacock di udara mundur. Ia mengambil dan melepaskan sejumlah besar cahaya warna-warni, setiap kali membelah bumi yang besar. Itu secara langsung melintasi pegunungan, dan terlalu cepat dan kasar. Naga bertanduk terluka karenanya. Sekelompok monyet mengelilinginya, membuat binatang berdarah murni itu hampir jatuh di sini. Monyet ilahi memiliki kekuatan luar biasa, dan melemparkan tombak ilahi yang beratnya beberapa puluh ribu jin. Dengan suara ia memaku naga bertanduk, membuatnya mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ekor yang akan jatuh diledakkan, menjadi bubur. Bahkan saat turun, itu sangat menentukan. Dengan gerakan yang ganas, ia memutuskan ekornya yang rusak parah dan menggunakan artefaknya yang berharga untuk mengubahnya menjadi lingkaran cahaya. Dengan cahaya yang membungkus dirinya, itu menembus ke pegunungan. Pewaris binatang buas archaik sangat kuat, terlebih lagi, ia memiliki artefak paling berharga di tangannya. Namun, di sini, itu masih belum cukup. Ia menerima luka serius, dan sepertinya ia akan mati. Si kecil gemetar ketakutan. Tempat ini terlalu berbahaya. Merah besar, singa berkepala 9 dan yang lainnya bisa saja jatuh juga, kan? Monyet emas ini semuanya berasal dari tanah yang tertutup rapat. Tidak ada yang melihat mereka sebelumnya, dan mereka semua agak kuat, terutama pemimpin itu, yang bahkan lebih kejam lagi. Mengapa aku merasa naga bertanduk mengambil inisiatif untuk memprovokasi monyet dewa? Jika tidak, dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri, sepertinya tidak akan begitu menyedihkan. Kata si kecil, naga bertanduk pasti mengincar monyet dewa. Pasti ada benda luar biasa di sana. Kata batu nakal itu. Tiba-tiba, pohon kuno yang tinggi bergetar. Cahaya terang dan gemerlap bermekaran, dan beberapa lusin stolon yang bersinar secara bersamaan melesat. Beberapa seperti tombak perang, dan beberapa seperti naga bertanduk kecil saat mereka menyerang bersama. Ini adalah pohon kuno darah besi. Batu nakal itu berteriak ketakutan. Honglong. Orang kecil itu mengeluarkan cermin berharga Suanni, dan rentetan petir menyambar. Namun, tubuh pohon raksasa itu sulit dihancurkan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan stolonnya menjadi kokoh tak tertandingi. Seluruh pohon adalah artefak yang berharga. Dang! Selusin stolon menyerang pada saat bersamaan. Beberapa seperti tombak perang, dan beberapa seperti cambuk dewa saat menyerang ke depan. Batu gunung pecah, dan bahkan cermin berharga Suanni mulai bergetar. Lari. Meskipun artefak berhargamu sangat kuat, penanaman pohon ini terlalu tinggi. Kamu jauh dari lawannya, kata batu nakal itu. Pohon kuno Ironblood adalah sejenis makhluk yang menakutkan, dan lahir dengan kebijaksanaan spiritual. Itu sangat besar, dan setelah dibalik, tidak ada satu makhluk pun yang tidak terintimidasi. Weng!
Orang kecil itu memegang pedang patah di tangannya dan menebas dengan keras. Cahaya pedang yang sangat besar menyapu pohon kuno Ironblood menjadi gila. Tubuhnya segera menjadi warna darah, dan bahkan daunnya menjadi seperti itu, merah tua dan berkilau. Itu benar-benar mengamuk, dan semua jenis stolon dan cabang memancarkan cahaya. Mereka menyebarkan simbol tak berujung, menenggelamkan semua yang ada di depan. Terlalu kuat, alam budidaya pohon kuno ini sangat tinggi. Orang kecil itu berbalik dan berlari sambil menggunakan pedang yang patah untuk membersihkan jalan. Dia memotong beberapa cabang, dan pada saat yang sama, liontin di sekitar pergelangan tangannya memancarkan cahaya, membentuk tirai. Itu berkumpul di sekitar tubuhnya, dan memblokir sejumlah besar simbol. Dengan suara hong, kawasan pegunungan ini meledak. Orang kecil itu seperti daun yang jatuh, dan terbang keluar dari kekacauan. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Pohon kuno Ironblood menjulang tajam dari tanah dan seperti dewa iblis. Itu benar-benar memulihkan kekuatannya, dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Stolon yang berkilauan meronta-ronta. Dengan suara puncak gunung hancur berantakan. Terlalu menakutkan. Ini juga makhluk kelas raja. Orang kecil itu ketakutan. Pegunungan ini tampaknya damai dan tidak memiliki binatang buas, namun masih penuh dengan bahaya pembunuhan. Dia mulai melarikan diri, namun, pohon kuno Ironblood benar-benar menakutkan. Seluruh tubuhnya berwarna merah lembab, dan bergerak lebih cepat dari makhluk raksasa. Itu mengejarnya, meratakan wilayah pegunungan saat melakukannya. Raksasa ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan lautan. Itu memancarkan cahaya berdarah, dan dengan sapuan simbolnya, puing-puing runtuh. Semua jenis rintangan berubah menjadi pecahan. Si kecil melarikan diri untuk hidupnya. Pohon kuno darah besi menghancurkan gunung-gunung yang lebih besar, melenyapkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Itu menghancurkan semua gunung besar di sepanjang jalan di dalam pegunungan, dan hanya kuat tanpa saingan. 4 jam kemudian, akhirnya bebas. Namun, ada noda darah di sekujur tubuhnya, dan dia hampir pingsan. Si kecil bersembunyi, dan selama 2 hari berikutnya, dia selalu bergerak secara diam-diam melalui wilayah ini. Dia memperhatikan bahwa naga bertanduk, Zujian, Bifang dan yang lainnya kembali, sekali lagi muncul di sini. Selain itu, gadis berambut ungu juga datang. Dia mencapai kesepakatan dengan makhluk berdarah murni lainnya, dan benar-benar bergandengan tangan dengan mereka. Pada akhirnya, dia bahkan memperhatikan Crack Demonic Butterfly, Demonic Kettle Tree, dan jejak Xi. Mereka semua datang dari kedalaman Hundred Shattering Mountain yang disegel, dan tidak tahu apa yang bersembunyi di dalam sarang monyet ilahi ini. Di sini, sisi ini. Ketika si kecil mendengar suara ini, dia segera berbalik. Yang mengejutkan, dia melihat burung merah besar itu, dan saat ini burung itu berbisik dan mengisyaratkan dia untuk datang. Aku hampir tidak memperhatikanmu. Dia sangat terkejut. Bagaimana burung merah besar itu muncul entah dari mana. Setelah itu, dia melihat Huolinger, singa berkepala 9, dan lainnya berjalan keluar dari udara tipis. Episode ke-164, dengan judul Tanah Harta Karun Monyet Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Kalian semua baik-baik saja. Mata si kecil bulat saat dia menatap. Dia sendiri bahkan beberapa kali mengalami situasi sulit saat diserang oleh Ironblood Ancient Tree, namun pada akhirnya, orang-orang ini agak riang dan santai. Ini terutama berlaku untuk Big Red Bird. Menggunakan salah satu sayapnya seperti tangan, ia memegang kaki domba panggang. Ia makan sambil berjalan dengan santai, bergoyang dari sisi ke sisi. Minyak menetes dari mulutnya, dan minyak itu begitu riang dan puas sehingga membuat orang lain ingin memberi sedikit pukulan.
Terlihat sangat menyedihkan. Apakah kamu dipukuli oleh seseorang? Tanya burung merah besar. Dang. Orang kecil itu melepaskan batu pemukul divine dari rambutnya dan langsung melemparkannya ke burung merah besar itu. Pada akhirnya, batu nakal itu berteriak dengan suara ao-ao sambil berguling-guling di tanah, mengeluh tentang rasa sakitnya. Burung merah besar itu tercengang. Awalnya meringis kesakitan, namun setelah melihat bagaimana batu ini bertindak, itu tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah kepalanya benar-benar keras? Namun, ia kemudian melihat betapa halus dan berkilau batu itu, tanpa sedikit pun kerusakan. Setelah menggosok lepuh besar di kepalanya sendiri, ia segera mulai menghentak dengan marah. Itu bingung dan jengkel saat berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku sangat kesakitan, hampir patah, kepalamu terlalu keras, apakah itu terbuat dari baja?" Batu nakal itu berteriak. Burung merah besar menelan kaki domba panggang dalam satu tegukan dan melompati. Membanting dengan seluruh kekuatannya di atas batu, ia berkata, "Berbicara batu, setelah berbicara kepadaku seperti itu, mari kita lihat apakah kamu akan hancur atau tidak. Anda sebaiknya menghemat energi Anda." Benda ini bahkan memberi naga bertanduk, Zujian, dan binatang buas archaik lainnya beberapa benjolan besar di tangan mereka. Anda tidak akan bisa memecahkannya. Si kecil menasihati. Batu sialan. Sekelompok orang semua penasaran, bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Si kecil dengan cepat menjelaskan sedikit, meninggalkan semua yang mendengarnya tercengang. "Benar, di mana kalian bersembunyi? Saya melihat kalian keluar entah dari mana. Apakah kalian mengalami pembantaian yang disebabkan oleh makhluk asli beberapa hari terakhir ini?" Petik 2. Pada awalnya itu sangat berbahaya, tapi kami memiliki harta karun yang unik di sini, memungkinkan kami untuk dengan mudah menghindari bencana besar. Ketika pengalaman mereka selama beberapa hari ini diangkat, ekspresi orang-orang menjadi takjub. Awalnya, mereka pergi kemana-mana untuk mencari obat roh sambil merasa agak santai. Dengan sekelompok spesies archaik berjalan bersama, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, gelombang monster meletus, dan makhluk asli melepaskan keganasan mereka saat mereka bergerak untuk berburu. Seluruh dunia kecil menjadi gurun berdarah. Selama tahap awal, mereka memang menghadapi serangan mereka. Mereka hampir mati di tempat, karena ada pengs bersayap emas, burung merak pelangi, raja burung berbulu perak, dan bahkan sekelompok monyet emas yang kuat di sini, itu sangat menakutkan. Untunglah, properti keluarga saudara Luan cukup luas, sebenarnya memiliki Cloud Piercing Board. Itu pasti telah disempurnakan melalui Rainbow Precious Bond milik klan, membuatnya sangat cepat. Itu memungkinkan kami untuk melarikan diri dari pengejaran kelompok monster dan Raja Burung. Burung Rainbow Luan berasal dari ras purba. Awalnya, mereka adalah burung dewa berdarah murni, tetapi kemudian, beberapa peristiwa tak terduga terjadi. Garis keturunan mereka menipis, tetapi fondasi perlombaan masih ada. Tentu saja, kami beruntung memiliki selimut. Dewa Putri Negara Api, menyembunyikan kehadiran kami. Itu memungkinkan kami bersembunyi di kehampaan, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihat kami. Petik 2. Ini adalah kulit dari binatang kekosongan archaik. Itu berisi kemampuan luar biasa, dan setelah itu disempurnakan menjadi artefak yang berharga. Itu memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di antara langit dan bumi tanpa ditemukan oleh orang lain. Si kecil penasaran, jadi dia melompat ke permadani suci yang sangat besar itu. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa meja giok putih yang disiapkan, dan di atasnya ada daging panggang dan beri. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata.
Dia membunuh jalannya dengan usaha keras sambil takut sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Dia hampir membuang nyawanya sendiri, namun pada akhirnya, orang-orang ini semua melompat dan menggeledah, masing-masing lebih sehat daripada yang terakhir. Aku memperingatkanmu, lebih baik kamu tidak punya ide tentang selimut ilahi ini. Huo Linger menatapnya, karena dia sangat menyadari karakternya. Orang kecil itu merasa malu dan bergumam, apa yang begitu egois, tidak seperti kamu kehilangan apapun jika aku menyentuhnya sedikit. Ini adalah milik ayahku Kaisar. Huo Linger tinggi dan ramping, dan pakaiannya yang berapi-api berkedip dengan cahaya warna-warni. Lekuk tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah, dan itu sangat besar dan indah. Penampilannya sangat indah, dan meskipun usianya tidak terlalu bagus, sosoknya masih lebih baik daripada yang berusia 18 dan 19 tahun. Harta karun Kaisar Manusia. Setelah si kecil mendengar ini, air liurnya berdeguk. Ini benar-benar harta Kaisar Negara Api, dan dia memberikannya kepada putri yang dia sayangi. Kalau tidak, di mana mereka bisa melihat kulit binatang void yang begitu legendaris? Tepatnya apa yang ada di kedalaman pegunungan. Si kecil sangat penasaran. Naga bertanduk, Bifang, Zujian, dan gadis berambut ungu semuanya masuk, dan jelas sekali ada tujuan yang besar untuk melakukannya. Saya tidak tahu. Monyet yang menyebalkan itu terlalu kuat. Aku menggunakan selimut dewa untuk melihat sekeliling, namun pada akhirnya, aku masih hampir ditangkap oleh monyet sialan. Petik 2. Ketika topik ini diangkat, burung merah besar itu langsung marah. Ia menyelinap masuk seperti pencuri sambil bersembunyi untuk melihat-lihat area terlarang, namun pada akhirnya ia tidak tahu caranya, namun masih ditemukan oleh monyet. Ia merobek bulu burung merah besar itu dengan panik dengan cakarnya, membuat bagian pantat burung merah besar itu telanjang. Bulu ekornya hampir seluruhnya tercabut bersih, meninggalkannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apa katamu? Pria bertubuh macan tutul, bertelinga sapi, bermata tunggal itu adalah Zujian yang berdarah murni. Wajah burung merah besar berkibar dari putih menjadi hijau. Orang kecil itu membawa burung-burung dewa dan binatang buas itu dan bertanya kepada mereka apakah mereka memperhatikan atau tidak makhluk berdarah murni ini. Ujung-ujungnya, kelompok ini yang memukul dada dan menghentakkan kaki. Bahkan Huo Linger menghela nafas, merasa sangat kasihan. Rambut putih berbunga-bunga dan janggut beberapa individu yang dibatasi bergetar, semuanya meneriakkan kehendak surga. Sujian itu juga diburu oleh kelompok kera emas, apalagi sebagian besar dagingnya dipotong oleh mereka. Itu berbaring tidak jauh dari selimut dewa, dan selama burung merah besar mengeluarkan pot hitam, itu akan bisa mengambilnya. Akhirnya mereka tidak tahu, dan dengan senang hati dibawa pergi oleh sekelompok kera. Berhentilah berpikir terlalu banyak. Kami tidak akan tinggal di dalam Hundred Shattering Mountains selama beberapa hari lagi dan akan segera keluar. Mari gunakan waktu ini untuk segera menemukan beberapa obat roh dan harta karun lainnya. Orang kecil itu yang berbicara. Dia sangat penasaran dengan sarang monyet, dan benar-benar ingin mencari tahu apa yang ada di sana. 2 hari kemudian, si kecil yakin bahwa ada harta karun yang menakjubkan. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menarik begitu banyak makhluk berdarah murni? Mereka melihat naga bertanduk, Zujian, Bifang, gadis berambut ungu, dan lainnya beberapa kali. Akhirnya, makhluk-makhluk itu benar-benar berkelompok untuk melakukan suatu operasi. Mereka mengepung wilayah tengah ini dan terus berkeliaran. Jelas bahwa mereka juga memiliki harta karun yang memungkinkan mereka menutupi kehadiran mereka. Meskipun mereka akan memprovokasi monyet ilahi dari waktu ke waktu dan diserang, mereka masih bisa memata-matai dari kejauhan. Selain itu, pohon demonik Ketail, Si, dan yang lainnya juga bergerak keluar.
Mereka berhati-hati dan bijaksana, dan mereka semua ingin mendekati gunung itu. Selain mereka, ada juga Black Hole yang sangat besar, dan dari magma keluar seekor sapi mang berwarna merah tua. Rainbow Peacock dan Golden Winged Penguin juga bisa dilihat, tapi mereka belum mendekat. Kemarahan surga macam apa yang dilakukan monyet-monyet ini, sehingga menarik perhatian banyak orang. Burung merah besar itu tercengang. Mereka bersembunyi di dalam selimut ilahi dan mengawasi dari samping. Setelah menonton selama beberapa hari berturut-turut, mereka memiliki ide bagus tentang apa yang terjadi di luar. Akhirnya, mereka pindah. Mereka merasa seperti mereka harus mencari tahu apa sebenarnya yang dilindungi monyet-monyet itu. Selimut dewa mulai mengapung, membawa mereka maju dalam kehampaan menuju tanah suci itu. Namun, mereka tidak lagi berani untuk mendekat setelah beberapa saat meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, karena bos monyet dewa terlalu kuat. Kesadaran spiritual mereka begitu tajam sehingga agak menakutkan. Beberapa makhluk berdarah murni yang menggunakan harta karun kuno ras mereka bahkan ditemukan olehnya, hampir dipukul sebagai akibatnya. Jika makhluk berdarah murni ini tidak bergantung pada artefak berharga yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, mereka semua akan mati di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Waktu yang lama berlalu. Mereka masih dipisahkan oleh hutan, dan jauh sekali. Setelah menghabiskan waktu seharian, mereka hanya bisa melihat sedikit pemandangan di dalam. Ini adalah tanah murni, dan untaian demi helai esensi spiritual seperti asap sedang dipancarkan. Sebuah danau kecil yang berkilau dan transparan terletak di tengahnya, cemerlang dan mempesona. Danau itu terbentuk sepenuhnya dari esensi spiritual. Ini benar-benar menjadi bentuk cair. Ini terlalu mencengangkan. Kelompok monyet celaka ini sebenarnya menempati tanah berharga semacam ini. Tidak heran mereka begitu kuat dan menakutkan. Petik 2. Setiap orang menjadi sangat ketakutan. Jenis bumi roh ini benar-benar jarang terlihat di dunia ini. Energi esensi seperti air, dan saat mengalir di tanah, ia terkumpul menjadi sebuah danau kecil. Batu-batu besar tergeletak berantakan di sekitarnya. Pepohonan yang indah tumbuh di sini, dan tidak ada kekurangan obat roh di sini. Itu seperti dunia dongeng dengan cahaya warna-warni yang melimpah, membuat area itu sangat cerah. Apa itu? Pohon-pohon kecil di tepi danau cair spiritual, mengapa mereka terbakar? Singa berkepala 9 bingung. Benar, mereka berjumlah 4 pohon. Mereka terlihat seperti obor. Sabel juga menganggukkan kepalanya. Mari kita lihat. Dua bersaudara bermata tiga berjalan dan berdiri di depan selimut ilahi. Mata vertikal di antara alis mereka menyala, dan simbol mulai menyebar saat mereka melihat ke depan. Mereka adalah 4 pohon kecil yang tingginya kira-kira setengah orang. Namun, mereka tidak terbakar, dan hanya terlalu menyilaukan. Bahkan cabang dan daunnya memancarkan cahaya, dan sebagai hasilnya, sepertinya ada api yang melompat. Petik 2. Tubuh si kecil itu kuat, dan kesadaran spiritualnya juga luar biasa. Matanya tajam, dan simbol aneh muncul di matanya. Saat dia melihat ke depan, dia juga menjadi takjub. Benar-benar ada 4 pohon berharga yang bersinar. Tak satu pun dari mereka yang lebih besar dari ketebalan pinggang seseorang, dan kira-kira setengah ukuran manusia. Terlepas dari apakah itu cabang atau daunnya, semuanya berwarna perak, mereka seperti nyala api perak saat mereka menyala. Ada 2 atau 3 buah persik perak di setiap pohon, dan semuanya berwarna keemasan samar dan lembab. Mereka sangat gemerlap, dan sepertinya diukir dari giok dewa. Benar-benar ingin memakannya, si kecil menyeka air liurnya. Lihat betapa dewasanya kamu. Huo Linger menatapnya dengan tajam. Benar-benar seorang pecinta kuliner, menggigit semua yang dia lihat. Yi, apa kalian mencium sesuatu?
Ini hampir seperti aroma manis yang samar-samar melayang. Hidung burung merah besar lebih bagus dari hidung anjing. Benar, memang ada aroma unik yang beredar. Sabel itu mengangguk. Ini tidak mungkin pohon persik abadi yang legendaris, kan? Aku sudah lama mendengar bahwa 100 hancur pegunungan memiliki jenis obat suci ini, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa legenda ini nyata. Flamecrow berseru kagum, dan matanya terbuka lebar. Ini benar-benar bagaimana aku menebaknya. Monyet-monyet ini melindungi obat ilahi. Batu penyerang ilahi berbicara dan bangga dengan dirinya sendiri. Jika Anda tahu ini selama ini, mengapa Anda tidak mengatakannya dengan lantang? Pria kecil itu menatapnya. Apa? Jika Anda tahu, mengapa Anda membiarkan kami menyia-nyiakan sepanjang hari ini? Kami berhutang budi padamu, kan? Petik 2. Sekelompok orang sudah cukup, dan dengan burung merah besar sebagai pemimpin, mereka mengepung dan mulai memukulinya. Saya hanya menebak-nebak. Jika ternyata tidak ada apa-apa, betapa memalukannya itu. Berhenti memukulku. Ada beberapa hal yang pasti tidak kalian ketahui. Itu bukan obat dewa. Petik 2. Pohon persik abadi adalah obat ilahi di dalam Hundred Shattering Mountains, dan jauh lebih kuno daripada tanaman ilahi lainnya. Kemudian, demi berevolusi, ia mencari objek yang diperlukan di dalam Hundred Shattering Mountains, tapi masih gagal pada akhirnya. Bukankah itu tumbuh dengan baik di sana? Singa berkepala 9 tidak mempercayainya. Batu menyerang ilahi menjelaskan, pohon persik abadi sangat agresif dan ambisius, dan untuk membangun fondasi supernatural, pohon itu menggunakan terlalu banyak esensi langit dan bumi. Pada akhirnya, ia memurnikan dirinya sendiri sampai mati saat masih hidup, meninggalkan 4 biji. Sekilas bisa dikatakan bahwa keempat pohon itu bukanlah obat dewa. Mereka menerima makanan dari cairan spiritual, dan setelah waktu yang sangat lama, mereka mengembangkan kesadaran dan berubah. Mereka akan berubah menjadi obat ilahi. Semua orang menjadi tercengang. Mungkinkah 4 batang obat ilahi akan muncul sekaligus? Ini benar-benar membuat orang takjub. Terlalu sulit bagi mereka berempat untuk berubah menjadi obat dewa. 3 dari mereka akan dihisap kering untuk menopang satu tangkai, jadi untuk satu obat ilahi yang baru muncul bukanlah masalah, kata batu menyerang ilahi. Saat itu juga, mata semua orang berbinar. Ini sebenarnya adalah 4 batang obat berharga yang unik. Mereka hampir menjadi obat ilahi, dan tidak heran begitu banyak makhluk yang mendambakan mereka. 4 batang obat akan berubah. Selain itu, persik perak abadi diambang menjadi matang. Mereka pasti dapat membantu seseorang menjalani transformasi total. Petik 2. Pantas saja Bifang, naga bertanduk, Sujian dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka semua datang ke sini, dan itu demi merebut obat ilahi. Gadis berambut ungu, Siyi, dan pohon ketail iblis semuanya juga seperti ini. Itu adalah titik di mana bahkan penguasa bersayap emas 100 hancur pegunungan How, Black How, Scarlet Flame Mang Ox, Rainbow Peacock dan lainnya seperti ini. Mereka akan pindah. Saya menduga kelompok monyet ini kemungkinan besar tidak akan bisa melindunginya lama-lama. Bahkan para raja dari ratusan pegunungan yang hancur ada di sini, dan Golden Winged Peng dan yang lainnya tidak mudah untuk diprovokasi. Petik 2. Belum tentu. Saya rasa monyet ilahi di garis depan tidak tertandingi. Peng bahkan bukan lawannya. Petik 2. Mereka berspekulasi bahwa pasti akan ada pertempuran hebat di sini. 4 pohon persik abadi pasti akan membawa krisis surga yang meluap. How, di depan dalam dongeng seperti tanah yang murni, seekor monyet berdiri di atas tubuh burung raksasa beraneka warna saat disembelih. Tombak pertempuran emas dipegang di tangannya, dan dengan suara honglong, ia menusuk ke arah pegunungan di depannya. How, ada beberapa raja binatang di sana, dan semuanya bangkit.
Mereka meludahkan simbol dan memegang artefak berharga untuk melawannya dengan sengit. Mereka mulai berkelahi. Makhluk berdarah murni itu juga bergerak, bersiap untuk memanfaatkan krisis ini. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita bertarung juga? Petik 2. Burung merah besar, singa berkepala 9 dan yang lainnya sangat cemas, karena mereka ingin mengambil tindakan juga. Kalian hanya tahu bagaimana menyerang dan membunuh, terlalu biadab. Kami hanya menginginkan obat ilahi, jadi tidak perlu membunuh, kata si kecil. Episode ke-165, dengan judul Anggur Setan Kecil. Langsung ke dalam alurnya. Untuk benar-benar berani mencuri obat ilahi saya, apakah Anda semua lupa apa yang terjadi dengan leluhur Anda? Monyet emas ini sangat sombong. Itu mengarahkan tombak pertempuran emasnya ke depan dan menghadapi pihak lawan. Monyet menyebalkan, serahkan hidupmu. Cahaya berapi-api meluap ke langit, dan Mang Ox yang seluruhnya merah tua itu bergegas. Magma melonjak, dan di mana-mana ia menginjak berubah menjadi cairan merah mendidih, menaikkan suhu ke derajat yang sangat tinggi. Seekor Mang Ox tidak cukup baik untuk menjadi lawan saya. Seekor sapi kecil sepertimu bahkan ingin membalikkan angin dan ombak. Anda tidak akan mengejar makhluk berdarah murni, dan sebagai gantinya perhatikan saya, Anda benar-benar memilih jalan kematian. Emosi monyet dewa meledak. Cahaya keemasan meluap dari tubuhnya ke 4 arah, dan dengan satu lompatan, ia langsung naik beberapa ratus zang ke udara. Itu menggunakan tombak pertempuran emas seperti tongkat besar dan meronta-ronta ke bawah. Dengan suara dong, magma merah di tanah melonjak seperti gelombang besar, naik beberapa ratus zang ke udara. Tombak pertempuran emas itu menghancurkan dengan suara kengkiang menjadi pedang merah tua. Sapi iblis itu berubah bentuk dan berdiri dalam bentuk manusia. Dengan pedang raksasa berwarna darah di tangannya, ia bertabrakan dengan keras dengan monyet dewa. Namun, itu malah dipaksa mundur. Setelah batuk darah terus-menerus, dia berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Jatuhkan monyet itu dan 4 batang obat ilahi di tepi danau spiritual tanah suci akan menjadi milik kita." Petik 2. Di langit, cahaya ilahi berwarna pelangi berkedip-kedip. Seekor burung merak besar menukik ke bawah menuju kedalaman pegunungan. Itu tidak berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi langsung bergegas menuju danau spiritual untuk mengambil obat ilahi. Bangkit, monyet itu berteriak dengan keras, dan dengan suara hong, tombak itu menghantam. Ekspresi merah Mang Ox berubah, karena tidak ada pilihan selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Hasilnya, kera dewa mampu meminjam kekuatan ini untuk terbang ke udara. Ia duduk di atas burung raksasa berwarna-warni dan mengejar merak pelangi. Setelah suara gemuruh yang keras, Mang Ox meraung dengan keras. Bumi di bawah kakinya retak, dan pada saat yang sama, magma melonjak seperti gelombang besar, menutupi tubuhnya. Itu terus-menerus mundur sementara darah menetes dari mulutnya. Monyet, kamu terlalu sombong. Saat itu, Anda membunuh begitu banyak leluhur kami dan mengambil obat ilahi tanpa meninggalkan satu batang pun. Setelah bertingkah seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak takut raja-raja mengejarmu? Teriak burung merak pelangi. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan jejak yang berharga. Itu beredar dengan simbol saat terbang. Yang lemah akan melayani dan yang kuat akan memerintah. Selalu seperti ini, dan jika saya tidak cukup kuat, saya akan dimakan oleh makhluk lain sejak lama. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Tubuh monyet emas itu tidak besar, tetapi mengesankan dan berani. Tombak pertempuran emas di tangannya menusuk ke depan, menyebabkan banyak cahaya keemasan meledak. Dengan suara kiang, percikan terbang kemana-mana dan cahaya warna-warni ilahi melonjak. Jejak berharga itu terbalik saat terbang, terus bertambah ukurannya. Akhirnya, itu menghancurkan sebidang pegunungan,
memancarkan hamparan warna yang menguntungkan. Membunuh. Di kejauhan, peng besar emas terbang mendekat. Saat ia melebarkan sayapnya untuk terbang ke angkasa, tubuhnya yang besar dapat terlihat dengan jelas. Tubuhnya yang kokoh dan ganas memancarkan cahaya keemasan yang terang dan gemerlap saat ia secara langsung menggunakan sayap ilahi untuk menyapu. Dengan suara honglong, seluruh langit dan bumi sepertinya akan hancur. Fisiknya kuat dan tak tertandingi. Saat melihat monyet itu, rasanya seperti sedang melihat seekor semut. How! Monyet emas melepaskan raungan dan melompat dari burung raksasa beraneka warna itu. Tubuhnya dengan cepat menjadi besar, dan itu tampak seperti gunung emas saat berdiri di dalam wilayah pegunungan. Jenis aura dan kekuatan ini benar-benar mengejutkan semua raja. Mereka semua mulai merasa takut dan kesal. Monyet itu sangat agung dan berani. Sebuah tinju menghantam sayap peng besar, menyebabkan cahaya ilahi keemasan meledak. Suara honglong terdengar di antara dua individu, menciptakan badai dahsyat yang melanda pegunungan dan sungai. Puing-puing dan pecahan kayu semuanya berputar-putar bersama. Itu seperti tornado, menyebabkan pasir beterbangan dan batu berguling. Seluruh pegunungan ini berada dalam kekacauan total karena mulai berguncang dengan keras. Tubuh Golden Winged Peng adalah tirani, namun, setelah kera dewa menggunakan metode berharganya, ia menjadi sama luhur dan kuat. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan mustahil untuk dilawan. Sangat kuat. Di kejauhan, burung merah besar menarik lehernya. Kedua raksasa ini terlalu kuat, dan ranah kultivasi mereka jauh melampaui miliknya. Itu adalah hukum surgawi dan bumi. Mata besar si kecil bersinar saat dia menatap tubuh fisik monyet yang kuat. Berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, sayang sekali. Simbol di dalam Hairy Ball dihancurkan, jika tidak, pemahaman saya akan lebih mendalam, memungkinkan saya untuk lebih memahami. Petik 2. Dengan suara Weng, Golden Winged Peng berputar-putar sebelum menukik sekali lagi. Itu memuntahkan pedang ilahi emas yang beredar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan menembakkannya ke arah monyet. Monyet ilahi mencibir. Dengan tombak perang yang ukurannya sama, ia berlari ke depan. Simbol meletus di mana-mana, ini adalah konfrontasi yang membawa kekuatan Dao dan hukum. Dang! Suara logam yang tajam dan jernih mengguncang tubuh semua orang sampai mereka mulai bergoyang maju mundur. Cahaya warna-warni ilahi melesat ke segala arah karena kedua artefak berharga yang memancarkan cahaya. Semua jenis simbol misterius terpancar, dan sebagai tambahan, kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh pegunungan berguncang, membuat banyak daun pohon hancur. Monyet itu memamerkan taringnya, memperlihatkan seteguk gigi ganas seputih salju. Itu menginjak tanah dan langsung melonjak ke langit. Mengacungkan tombak perangnya di tangannya, itu menghantam lawan di depannya. Sementara itu, setelah menahan tabrakan yang dahsyat, Golden Winged Peng yang hebat menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Itu hampir kehilangan kendali atas pedang ilahi emas, dan dikirim terbang bersama dengan pemiliknya keluar. Setelah melihat monyet dewa menindaklanjuti dengan serangan lain, itu tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan. Sayapnya bergerak, mengaktifkan simbol primitifnya. Berubah menjadi roda yang menyala-nyala, itu dibebankan ke bawah. Hong! Peng besar batuk darah, dan tubuhnya terbang keluar. Cahaya dingin menembus mata monyet dewa, dan dengan cepat menyusut. Itu jatuh di atas burung raksasa warna-warni dan melihat ke segala arah dengan jijik. Tiba-tiba, seberkas angin hitam menyapu. Aho muncul, dan tubuhnya seluruhnya hitam pekat. Simbol-simbol terpancar saat ia melayang ke langit untuk membunuh monyet tersebut. Tidak ada dari kalian yang layak menjadi lawan saya. Kecuali orang tua yang sudah diambang kematian itu datang, jangan pernah berpikir untuk mencoba. Monyet dewa dengan dingin tertawa.
Ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan desisan, memuntahkan angin kencang berwarna emas. Angin bertiup tajam seperti pisau, membelah punggung gunung di depannya. Hou hitam itu meraung, dan seluruh tubuhnya kesakitan saat bekas luka berdarah muncul di tubuhnya. Cahaya hitam yang dilepaskannya juga mengenai tubuh monyet, namun tidak menimbulkan luka apapun. Kamu berani, monyet ilahi meraung, dan saat menunggang burung raksasa warna-warni, ia bergegas menuju tanah suci. Itu sangat marah, dan tombak tempurnya seperti kincir angin saat itu menyerang ke arah Rainbow Peacock. Suara kengkiang terdengar tak henti-hentinya saat burung merak yang sangat besar melepaskan hamparan bulu. Cahaya berwarna pelangi melesat keluar garis demi garis, dan semuanya adalah bulunya. Mereka berubah menjadi pedang dewa saat mereka menebas, jatuh di depan monyet dan tubuh burung raksasa beraneka warna. Monyet ilahi meraung marah. Seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya yang berharga, melindungi dirinya sendiri dan tunggangannya. Tirai cahaya yang sangat besar dibangun, menghalangi semua pedang dewa bulu yang masuk. Membunuh. Setelah itu, dia menusukkan tombaknya. Ujung tombak berhiaskan bintang, seolah lautan bintang sedang bergerak. Serangan kuat ini benar-benar membawa serta citra jatuhnya Bima Sakti. Dengan suara puh, banyak bulu yang hancur. Rainbow Peacock mengingat jejak berharga seukuran gunung dan memblokir tombak. Namun, itu masih terguncang hingga mengeluarkan banyak darah. Semuanya, kita harus naik bersama. Abaikan obat ilahi untuk saat ini, karena jika monyet tidak mati, bahkan surga tidak akan bisa mentolerirnya. Apakah Anda semua lupa bagaimana itu membunuh leluhur kita? Petik 2. Makhluk yang seluruhnya berwarna putih keperakan yang tubuhnya ditutupi duri bergegas mendekat. Ia memiliki kepala naga banjir, tubuh landak, dan ekor buaya. Itu adalah Ton Bis yang ganas. Jelas bahwa ini adalah keturunan archaik yang sangat tua yang sangat kuat. Pedang terbang perak ditembakkan dari seluruh tubuhnya untuk memblokir dan membunuh monyet. Dengan raungannya, Golden Winged Fang, Rainbow Peacock, Black Hawk, Mang Ox dan raja lainnya semuanya berkumpul dan datang. Mereka saat ini sedang melakukan pertempuran kelompok melawan monyet dewa, ingin membunuhnya bersama. Daerah ini segera mulai mendidih. Pertempuran yang satu ini membuat langit dan bumi kehilangan cahaya, dan menyebabkan matahari dan bulan kehilangan warna. Pegunungan bergetar, dan bencana besar tiba. Makhluk ini terlalu kuat, terutama monyet dewa. Semakin banyak bertarung, semakin berani jadinya. Itu tidak memiliki rasa takut, seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Terlalu kuat, monyet ini sangat menakutkan. Jika itu benar-benar memberikan semua yang dimilikinya dalam pertarungan ini dan bertempur dengan nyawanya yang dipertaruhkan, itu akan menjadi lebih kuat daripada seorang kaisar yang berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Seorang individu yang dibatasi di samping Huo Linger berkata. Putri Negara Api menganggukkan kepalanya. Monyet dewa ini adalah keturunan campuran, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, budidayanya secara bertahap tumbuh lebih dalam. Sekarang, itu benar-benar mencapai tingkat yang hebat, dan merupakan makhluk yang layak ditindak secara pribadi oleh Kaisar Manusia. Mereka menyusup ke tanah suci dan mulai bergerak. Singa berkepala 9 dengan hati-hati. Mengamati Bifang, naga bertanduk, dan anggota kelompok mereka lainnya selama ini. Itu tidak penting. Monyet lain juga tidak mudah ditangani. Batu nakal itu berbicara. Benar saja, ketika sekelompok ahli masuk, sekelompok monyet emas menjadi was-was. Tanah berkedip-kedip dengan simbol, dan batasan memancarkan cahaya. Puluhan menjadi ratusan saat monyet menyerang bersama. Mengapa monyet-monyet ini begitu kuat? Si kecil kaget. Di dalam kelompok monyet, secara mengejutkan tidak ada satupun anggota yang lemah.
Mereka berteriak dengan suara au-au dan memperlihatkan gigi ganas mereka. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat mereka mengelilingi para penyusup. Secara khusus, kekuatan bertarung setiap pemimpin sangat mencengangkan. Makhluk berdarah murni itu dikejar hingga menjadi ketakutan, karena tingkat kultivasi monyet melebihi tingkat budidaya mereka. Tepat pada saat itu, pohon ketail setan mulai bergerak, dan kupu-kupu iblis retak serta Siyi muncul. Mereka mulai menuntut pembunuhan ke dalam kelompok monyet, karena mereka juga ingin merebut 4 batang kecil obat dewa. Dengan suara sua, cahaya ungu berkedip. Gadis berambut ungu itu bergerak, dan di tangannya ada sebuah tanduk emas. Dengan pukulan ringan, seluruh formasi simbol dibuang, dan dia dengan cepat bergegas maju. Di kejauhan, pupil kera dewa terasa dingin. Itu bertarung dengan semua orang sambil mengawasi tanah suci. Senyuman kejam terlihat dari bibirnya. Aku suka makhluk berdarah murni. Makhluk yang bertarung dengannya bahkan lebih terkejut. Jika mereka bisa membunuh monyet ini, panen hari ini akan terlalu besar. Selain 4 batang obat dewa, ada juga naga bertanduk, Zujian, dan lainnya. Ini hanyalah bujukan yang tak tertahankan. Hong! Beberapa lusin stolon menyerbu seperti naga tanpa tanduk. Semuanya memancarkan cahaya warna-warni merah, mengunci monyet itu. Pohon kuno Iron Blood muncul juga, dan itu juga ingin merebut obat ilahi. Sebagai hasilnya, ia bergerak melawan kera dewa. Kita juga harus bergerak. Berhati-hatilah agar tidak terdeteksi. Kami akan mengambil keuntungan dari krisis ini, kata batu menyerang ilahi. Semua kelompok setuju. Si kecil sudah mengeluarkan kantong surga dan bumi untuk persiapan mengumpulkan harta setiap saat. Huo Linger sangat anggun, dan sangat cantik. Dia secara pribadi mengarahkan selimut ilahi yang dimurnikan dari kulit binatang. Tanpa kata-kata dan tidak komunikatif, mereka memasuki tanah suci tanpa terdeteksi. Tepat pada saat ini, serigala kecil di Putri Negara Api menjadi gelisah. Ini terus-menerus berjuang dan bergerak sebelum akhirnya melompat ke tubuh si kecil. Menangguhkan dirinya dari tubuhnya seperti koala, ia terus-menerus menghembuskan nafas masuk dan keluar. Setelah itu, ia menarik rambut bocah iblis itu, menunjuk ke arah. Daerah itu dekat dengan danau spiritual, dan ada hamparan pepohonan kuno. Mereka semua sangat tinggi, dan cahaya bersinar dari tubuh pohon. Itu melahirkan obat spiritual yang menyerupai kepala monyet. Surai singa. Huo Linger tercengang. Jamur ini semuanya bersinar. Mereka tumbuh di batang pohon, dan semuanya berkilau dan tembus cahaya. Saat memancarkan esensi spiritual, ada lebih dari 10 jumlahnya, semuanya sangat cantik. Rumor mengatakan bahwa itu adalah makanan langka yang setara dengan sup kepala singa dan tulang harimau. Setelah diolah menjadi obat yang berharga, saya yakin surai singa akan menjadi sangat lezat. Mata si kecil tertuju pada mereka saat dia dengan cepat menyeka air liurnya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi dan mengambilnya. Pria kecil itu melompat dari permadani suci dan dengan hati-hati berjalan ke sana. Pohon-pohon kuno tumbuh dengan rapat, dan karena selimut dewa agak besar, mustahil bagi mereka yang lain untuk melakukan perjalanan sedalam itu. Tanpa mengkhawatirkan musuh, dia langsung tiba di depan pohon-pohon kuno ini. Dia sangat senang dan akan memilih mereka. Namun, serigala kecil itu, sebaliknya, tampak agak cemas. Itu menghentikannya, apalagi melompat ke tanah untuk menggali bagian dari batang pohon tua. Dengan suara hong, serigala kecil itu dikirim terbang. Batang pohon tua yang tebal itu bersinar, menampakkan simbol-simbol yang menakutkan. Wuhu, serigala kecil menjadi khawatir, mengisyaratkan si kecil untuk segera bergerak. Sepertinya ada semacam benda tak ternilai harganya di dalam batang pohon.
Itu bahkan tidak bertindak seperti ini ketika melihat pohon persik abadi. Orang kecil itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan pedang yang patah, menebas keluar. Simbol di tubuh pohon segera hancur. Setelah itu, dia menabrak pohon kuno itu, hanya untuk menemukan bahwa pohon itu mengeluarkan suara hampa. Dia menggunakan pedang yang patah untuk membelah lubang kecil. Segera, gelombang aroma yang kuat meluap, membuat orang merasa sedikit mabuk. Dewa muda itu segera melebarkan matanya dan menjadi sangat bahagia. Ketika si kecil melihat ini, dia segera memperbesar lubang di pohon itu. Akibatnya, cahaya warna-warni yang pekat keluar dan aroma yang kuat menyerang lubang hidungnya. Itu berubah menjadi cahaya ilahi dan menenggelamkan daerah ini. Lubang di pohon itu penuh dengan cairan. Itu berkilau dan transparan seperti anggur yang indah. Aromanya membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang mabuk. Jus setan kecil. Itu adalah jenis obat yang luar biasa berharga. Dari atas selimut ilahi, Huolinger melebarkan matanya karena keterkejutan yang tak tertandingi. Si kecil sudah mengeluarkan kantong surga dan bumi pada saat-saat pertama, mengubahnya menjadi tirai surgawi untuk mengisolasi daerah ini. Dia takut aroma yang kaya akan mengejutkan makhluk lain. Apakah ini sejenis anggur? Sepertinya sesuatu yang akan terasa sangat enak. Dia tidak tahu nilai dari anggur setan kecil, dan sambil bersandar di pohon, dia minum seteguk kecil. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah langit berputar dan bumi berputar, hampir menjadi mabuk total. Selain itu, aroma membanjiri tubuhnya, membuat sinar warna-warni yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pori-porinya. Efek obat yang sangat kuat. Si kecil kaget. Saat ini, dia bisa merasakan rasa dari banyak obat yang berharga, misalnya anggrek merah, teratai giok hitam, ginseng giok salju, rambat naga banjir merah, dan lain-lain. Mereka semua sangat kuat. Ini terbuat dari obat roh. Pria kecil itu menatap dengan mata lebar. Rasanya jantungnya bergetar, karena ini pasti harta yang benar-benar tak ternilai dan langka. Masih ada rasa yang sebagian seperti persik. Dia mengenali rasanya, dan mau tidak mau melihat ke arah pohon persik yang tidak bermoral di kejauhan. Mungkinkah anggur setan kecil memiliki beberapa persik abadi perak di dalamnya? Ini benar-benar bernilai jumlah yang menakutkan. Si kecil percaya bahwa dia akan segera dapat menembus jalan surgawi ke-9. Itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhnya, dan siapa tahu, bahkan mungkin bisa memulihkan sedikit tulang yang tertinggi. Petik 2. Cairan dari lubang pohon ini tidak kalah dengan keempat. Pohon persik abadi itu. Itu benar-benar kesempatan yang sulit dibayangkan mungkin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.